Buat Ibu, harapannya buat Kapolda Sumatera Utara seperti apa? Ini Ibu ada di depan kantor Polda ini. Apa harapannya? Sampaikan keluh kesahnya, harapannya terhadap Kapolda Sumatera Utara. Silakan. Bapak Kapolda, saya sangat berharap. Saya seorang ibu janda. Saya udah 13 tahun ditinggalkan suami membesarkan anak dengan sendiri. Saya mohon Bapak, saya tidak punya kekuatan. Mohon Bapak untuk bantuan perhatian Bapak. Karena mereka itu saya tidak mengerti apa tujuan mereka memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak pernah menyusahkan saudara saya meminta keadilan. Saya mohon Bapak Kapolda untuk saya dibantu dalam hal ini. Karena saya tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Mohon Bapak keadilan untuk keluarga saya, membela saya sebagai orang janda, membesarkan anak. Dan sampai anak saya sudah meninggal baru 3 bulan yang lalu karena tekanan dalam semua perkara ini. Tolong Bapak, saya memohon. Jadi ada anak tiga anak saya lagi yang saya mau perjuangkan ini. Tolong Bapak, saya mendapat hak di dalam keluarga saya. Saya tidak tamak, saya tidak merebut, saya tidak mau berlebihan, tapi saya meminta hak saya sebagai istri dari almarhum ahli waris dan meminta hak untuk anak-anak saya. Tolong Bapak Kapolda, dengan sangat saya memohon untuk dibantu persoalan perkara saya ini. Oke. Terima kasih. Ibu siapa namanya, Bu? Oh, saya Nelly Maridu Manulang. Nelly Maridu Manulang. Usia berapa, Bu? Usia saya 53 tahun. 53. Coba Ibu ceritakan perkara atau kasus apa yang sedang Ibu hadapi saat ini. Iya. Boleh ceritakan? Iya. Yang kami sekarang ini, yang kami laporkan di Polresta tadi, yaitu terkait pemalsuan surat ahli waris, keterangan ahli waris, yang mana kami bersaudara ada 9, suami saya nomor 5. Jadi di data ahli waris itu tidak ada nama suami saya. Jadi kami tahu itu sewaktu ada sebidang tanah tower untuk perpanjangan itu, di situ kami tahu mereka itu buat udah di 2015, baru 2023 kami tahu itu kami tidak disertakan lagi sebagai ahli waris dari anak mertua saya gitu. Jadi suami saya itu meninggal di 2013, mereka membuat itu setelah meninggal juga 2015. Mertua saya tepatnya di Januari, di bulan 5 mereka baru buat itu surat ahli waris itu tanpa sepengetahuan kami. Hingga sampai tiba perpanjangan tower itu baru kami tahu ya bahwa kita tidak disertakan di dalam itu. Tepatnya kami tahu itu di tanggal 1 April 2022 2023 jamnya. Lalu saya melihat kalian ada di Polda. Kenapa kok sampai ke Polda? Masalah ini, apakah Polrestabes Medan ini tidak sanggup lagi menangani kasus ini? Justru karena seperti itu, Pak, kami datang ke Poldasu untuk meminta perhatian dan bantuan kepada bapak-bapak pejabat-pejabat utama di Polda, terutama di Polda Sumut, untuk membantu kasus kami ini. Karena sama sekali mereka pun sekarang itu buang badan, tidak mau mengurus perkara kami. Kami sudah capek terus datang ke Polrestabes Medan, namun mereka berdalih terus. Alasannya yang seperti ini, yang sudah ditetap tersangka, nyatanya belum, sudah ada di penagihan penyitaan dari pengadilan, nyatanya satu pun tidak ada mereka kerjakan. Oke. Ini sudah berapa lama kasusnya? 1 tahun? 1,5 tahun gitu lah. 1,5 tahun kurang lebih. Sudah ada penetapan tersangka, tetapi 6 orang tidak ditahan, begitu ya? Betul. Kemudian 2 orang sempat ditahan, lalu Alasan mereka kemarin tidak ditahan karena yang 6 ini dapat menunjukkan sikap kooperatif, dan nyatanya
nyatanya mereka sangat tidak kooperatif. Kenapa saya bilang tidak kooperatif? Dan informasi juga daripada penyidiknya, mereka tidak dapat menunjukkan barang bukti yang diminta kepolisian. Nah, sementara mereka tidak dapat menunjukkan, berarti mereka tidak kooperatif, mereka menghilangkan barang bukti. Lalu saya tuntut pihak penyidiknya untuk menangkap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kooperatif. Ketika pihak penyidik tidak dapat menyita daripada menyita daripada barang bukti daripada tersangka ini, saya menyuruh penyidiknya tolonglah ditangkap karena tidak kooperatif. Namun polisinya mengatakan iya, selalu kata iya, dan sampai saat ini pun tak kunjung. Dan sampai saat ini juga penyidiknya itu dipindahkan ke Polsek. Pak, apa harapannya nih buat Kapolrestabes Medan? Kami, saya mewakili juga dari keluarga dan orang tua saya. Kami juga meminta mohon kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak terutama Pak Presiden Prabowo, dan juga Bapak Kapolri, dan juga Ketua Komisi 3 DPR RI, mohon membantu kasus kami ini. Pak, kami adalah orang kecil, kami adalah pencari keadilan, Pak. Mohon dibantu untuk kasus kami ini, Pak. Kami tak mampu memberikan apa-apa kepada instansi tersebut. Oke, secara spesifik untuk Kapolrestabes Medan apa harapannya? Karena ini ada di Polrestabes Medan. Buat Pak Kapolres, kami adalah rakyatmu, kami adalah masyarakatmu, Pak Kapolres. Pak, kami capek terus, Pak, ke kantor polisi. Kami juga punya kegiatan, Pak. Kami perlu mau cari makan, Pak. Habis waktu kami ke kantor Bapak terus tanpa ada kejelasan dari anggota Bapak. Karena ulah anggota Bapak, kami juga menjadi dapat dampaknya. Terus ke kantor Bapak. Buat Kapolda Sumatera Utara seperti apa? Ini Ibu ada di depan kantor Polda ini. Apa harapannya? Sampaikan keluh kesahnya, harapannya terhadap Kapolda Sumatera Utara. Silakan. Bapak Kapolda, saya sangat berharap. Saya seorang ibu janda. Saya udah 13 tahun ditinggalkan suami membesarkan anak dengan sendiri. Saya mohon Bapak, saya tidak punya kekuatan. Mohon Bapak untuk bantuan perhatian Bapak. Karena mereka itu saya tidak mengerti apa tujuan mereka memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak pernah menyusahkan saudara saya meminta keadilan. Saya mohon Bapak Kapolda untuk saya dibantu dalam hal ini. Karena saya tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Mohon Bapak keadilan untuk keluarga saya, membela saya sebagai orang janda, membesarkan anak, dan sampai anak saya sudah meninggal satu baru 3 bulan yang lalu karena tekanan dalam semua perkara ini. Tolong Bapak, saya memohon. Jadi ada anak tiga anak saya lagi yang saya mau perjuangkan ini. Tolong Bapak, saya mendapat hak di dalam keluarga saya. Saya tidak tamak, saya tidak merebut, saya tidak mau berlebihan, tapi saya meminta hak saya sebagai istri dari almarhum ahli waris, dan meminta hak untuk anak-anak saya. Tolong Bapak Kapolda, dengan sangat saya memohon untuk dibantu persoalan perkara saya ini. Oke. Terima kasih. Oke, Bapak selaku penasihat hukum daripada Ibu Nelly Manulang tadi, kira-kira langkah ke depan seperti apa, atau mungkin ada yang mau sampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami 2 orang di sini, teman saya Manas Murad, baru di bulan akhir November kemarin ditunjuk keluarga sebagai kuasa hukum di dalam perkara ini. Sebelumnya memang sudah ada penasihat hukum dahulu. Nah, setelah kami amati persoalan perkara ini memang agak sedikit tanda tanya juga kita. Laporannya di bulan Mei 2023 hingga sampai sekarang masih bisa kita katakan belum ada kepastian hukum. Kita LP-nya di 2023 baru 2 kali mereka ini mendapat yang namanya SP2HD, yaitu di tanggal 31 Maret di tanggal 31 Mei 2026 dan di tanggal 12 Juni 2026.
Kakeknya 2023 sorry. Yang 8 orang itu sudah dijadikan tersangka. Tapi sepengetahuan dari klien kami ini, karena di sana hanya dijadikan sebagai tersangka, dia sudah dilakukan gelar perkara dan jadi tersangka, hanya itu saja. Perkembangan selanjutnya mereka tidak tahu. Lalu saya tanya, sudah bagaimana selanjutnya? 2 orang sudah lepas, yang 6 orang tidak ditahan. Kenapa lepas? Nah, ditunjukkan mereka lah pada kami surat. Surat itu juga bukan didapatnya dari oknum penyidik di Polrestabes, tapi dari luar lah, saya katakan demikian. Surat yang dapat mereka itu begini, mengenai P19. Jadi itu petunjuk yang mestinya dilengkapi oleh penyidik itu ada sekitar 6 itu. Dan salah satunya adalah surat keterangan ahli waris yang juga dipasukan tadi di tahun 2015 itu. Sampai habis masa penahanan itu tidak pernah yang namanya surat keterangan ahli waris itu didapatkan oleh penyidik. Termasuk juga yang 5 lagi. Nah, artinya apa di situ? Ada sengaja pembiaran yang dilakukan oleh polisi. Apa sih susahnya mengambil itu? Akhirnya karena tidak dilengkapi itu, bebas murni lah yang 2 orang ini. Itu ini 1 LB, 2 TB, 3 JWB, 4 RSB, 5 KB, 6 KB, 7 JJB, 8 SBB, dan 9 NB. Oke.